Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang sumber pembiayaan internasional. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Rizkiah Amalina, NIM 186, Vivi Nurutami, NIM 187, Dewi Nurrahmawati, NIM 189, Sabari 192, Inayatun Nailah 195, dan Nuril Faatimah, NIM 196. Baik, untuk poin yang pertama ada pengertian pembiayaan internasional. Pembiayaan internasional. Pembiayaan atau financing merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dalam transaksi perdagangan internasional manapun, umumnya tersedia kredit yang diberikan baik oleh pemasok atau eksportir, pembeli atau importir, satu atau beberapa institusi keuangan, dan kombinasi dari pemberi kredit di atas. Selanjutnya, poin yang kedua ada sumber dan metode pembiayaan internasional. Sumber pembiayaan. Pada umumnya, sumber-sumber dalam transaksi bisnis internasional terdiri atas: yang pertama, ada sumber dana sendiri dari pembeli atau importir. Yang kedua, ada sumber dana berupa kredit dari penjual atau eksportir. Dan yang ketiga, ada sumber dana dari pihak ketiga, terutama dari lembaga keuangan, bank, dan non-bank. Metode pembiayaan. Sumber dana di atas tersebut umumnya disalurkan melalui beberapa metode pembiayaan berikut. Yang pertama ada account receivable financing, yang kedua ada bankers acceptance, yang ketiga ada short term bank loan, yang keempat ada counter trade, yang kelima ada factoring, yang keenam ada forfeiting, dan yang ketujuh ada leasing. Metode pembiayaan internasional yang pertama adalah Account Receivable Financing. Account Receivable Financing adalah suatu metode pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada eksportir berdasarkan kredit worthiness yang diberikan eksportir kepada pembeli atau importirnya. Selanjutnya, jika eksportir membutuhkan dana cepat, maka eksportir dapat meminta pembiayaan dari bank. Account Receivable Financing menyediakan kredit kepada eksportir yang dijamin dengan piutang. Pembayaran yang dilakukan oleh importir di luar negeri langsung ditransfer ke dalam Account Receivable Financing. Dalam hal importir yang gagal membayar dengan alasan apapun, maka eksportir tetap akan bertanggung jawab untuk mengembalikan kreditnya kepada bank. Dengan jangka waktu, account receivable financing ini berkisar dari 1 hingga 6 bulan. Metode yang kedua adalah banker acceptance. Banker acceptance adalah suatu metode pembiayaan yang dilakukan dengan bill of exchange atau term draft yang wajib dibayar oleh bank setelah jatuh tempo atau maturity. Selanjutnya, langkah-langkah metode bankers acceptance. Yang pertama, importir melalui banknya membuka LC yang ditunjukkan kepada eksportir atau penjual. Yang kedua, berdasarkan LC yang diterimanya, eksportir akan menerbitkan time draft yang akan disampaikan bersama-sama shaping dokumen lainnya kepada bank di tempatnya berada. Yang ketiga, bank eksportir akan mengirimkan time draft dan shaping dokumen kepada bank importir yang akan menerbitkan bankers acceptance. Kemudian yang keempat, bila eksportir itu ingin menguangkan bank acceptance sebelum jatuh tempo, maka eksportir dapat meminta bank untuk menjual bankers acceptance dengan harga diskon di pasar uang. C. Short Term Bank Loan. Metode pembiayaan ini diberikan oleh bank atas dasar bankers acceptance yang diterbitkan untuk modal kerja dan pembelian inventory dalam bentuk pinjaman jangka pendek. Short Term Bank Loan sering berwujud modal kerja yang berasal dari bank dan perusahaan pembiayaan. Adapun jenis Short Term Bank Loan, yang pertama ada unsecured loans. Unsecured loans merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan tanpa suatu agungan fisik tertentu, atau dengan kata lain pembiayaan jangka pendek tanpa jaminan, di mana yang menjadi agungan adalah kelayakan usaha yang diberikan kredit tersebut. Unsecured loans biasanya itu diberikan
dengan mencantumkan pengaturan tentang line of credit, revolving credit agreement, dan kredit berdasarkan transaksi. Jenis yang kedua yaitu secure loan. Istilah ini menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh pembiayaan jangka pendek dengan memberikan aktiva tertentu sebagai agunan kredit tersebut. Hanya saja, agunan tidak harus dinyatakan secara fisik dalam bentuk aktiva tertentu. Contohnya, kredit kelayakan usaha atau KKU yang diberikan hanya berdasarkan atas kelayakan usaha tersebut. Apabila bank meminta agunan lain selain kelayakan usaha yang dibiayai kredit tersebut, dikatakan bahwa bank meminta agunan tambahan. Banyak perusahaan yang tidak mampu memperoleh pembiayaan jangka pendek dari bank tanpa menggunakan agunan. Metode pembiayaan yang keempat yaitu counter trade atau imbal dagang. Metode pembiayaan ini dilakukan dengan cara pertukaran barang dengan barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode ini banyak dilakukan oleh negara yang sedang berkembang dengan negara sosialis yang mengalami kesulitan devisa dan pemasaran produknya di pasar internasional. Bahasan yang selanjutnya yaitu tentang variasi metode counter trade. Yang pertama, barter. Barter merupakan suatu metode pembiayaan dengan cara pertukaran barang jasa secara langsung antara dua negara atau perusahaan dengan kemungkinan bahwa harga salah satu barang tidaklah normal karena posisi tawar-menawar salah satu pihak kurang baik. Variasi yang kedua yaitu imbal beli. Imbal beli merupakan suatu metode pembiayaan dengan cara pertukaran barang dengan barang secara langsung dengan harga normal karena bargaining position kedua belah pihak seimbang. Lanjutkan pemaparan dari rekan saya berkaitan dengan variasi metode counter trade. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga ini kita akan membahas mengenai buyback. Nah, di mana buyback ini adalah suatu metode pembiayaan dengan cara membiayai pembelian suatu barang dengan produk yang dihasilkan dari barang tersebut atau barang yang dibeli tersebut, seperti itu. Lanjut, untuk yang keempat itu ada switch trading, yang mana switch trading ini adalah suatu metode pembayaran dalam bisnis internasional yang dilakukan dengan cara pertukaran barang dengan barang antara pembeli dan penjual melalui pihak ketiga, seperti itu. Dan terakhir untuk yang kelima itu ada offset, di mana suatu pembiayaan ini itu mengaitkan pertukaran barang antara dua belah pihak, biasanya dilakukan dengan cara transfer teknologi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai factoring atau anjak piutang, di mana factoring atau anjak piutang ini sendiri merupakan suatu sistem pembiayaan yang diperoleh eksportir dengan cara menjual account receivable-nya dengan diskon tertentu kepada suatu lembaga keuangan atau commercial finance yang biasa disebut dengan faktor broker di tempat eksportir itu berada. Sebenarnya ada beberapa keuntungan dari sistem factoring ini sendiri bagi eksportir. Untuk yang pertama, dengan menjual account receivable-nya, berarti eksportir itu tidak perlu lagi terlibat dan memonitor administrasi account receivable-nya itu sendiri. Kemudian yang kedua, eksportir itu akan segera mendapat pembayaran sehingga dapat memperbaiki cash flow-nya atau arus kas-nya, sehingga arus kas-nya itu bisa lebih efektif dan efisien, seperti itu. Materi selanjutnya mengenai forfeiting. Metode ini umumnya digunakan untuk pembiayaan pembelian barang modal yang cukup mahal, yang dilakukan importir dengan jalan mengeluarkan promissory notes kepada eksportir. Kemudian promissory notes ini dijual lagi kepada forfeiting atau financial institution lainnya. Metode ini biasanya dilakukan dengan suatu jaminan atau LC yang diterbitkan oleh bank importir. Materi yang ketujuh mengenai leasing. Leasing merupakan suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal atau capital goods, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau financial lease, maupun hak tanpa opsi atau operating lease
untuk digunakan lease atau penyewa selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala. Selanjutnya, manfaat utama dari metode leasing adalah bahwasannya lease dapat memiliki modal kerja atau working capital yang memadai, karena tidak harus menggunakan dana yang besar untuk penyediaan barang modal. Penggunaan cara leasing ini merupakan salah satu alternatif pembiayaan di samping dengan cara membeli, khususnya untuk barang modal yang harganya tinggi, misalnya alat-alat berat seperti traktor, bulldozer, dan lain-lain. Dan itulah materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 12. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.